Komisi Yudisial akan menyelidiki apakah Mahkamah Agung telah melakukan pelanggaran terkait pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah. Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang diperbolehkan disiarkan langsung diminta ditunda jelang pelaksanaan Pilkada Jakarta putaran kedua. Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna. Dalam sebuah berita, saya Andini Effendi. Dan saya Adi Mulia akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya. KPK hari ini terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Dan hari ini penyidik KPK kembali mendalami pemeriksaan untuk tersangka Andi Narogong. Mantan Direktur Utama PT Percetakan Negara Republik Indonesia hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong. Namun seusai diperiksa ia menolak berkomentar mengenai materi pemeriksaan. Dari jadwal pemeriksaan, saksi yang dipanggil sepanjang Jumat didominasi oleh pejabat perusahaan konsorsium KTP elektronik. Menurut juru bicara KPK Febriansyah, penyidik ingin mendalami pembahasan apa saja dalam perencanaan sebelum kasus ini terbongkar hingga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Satu persatu menteri dan anggota DPR yang namanya terseret dalam surat dakwaan jaksa KPK kasus korupsi pengadaan IKTP dimintai keterangannya di pengadilan. Ya, sejumlah saksi diantaranya Setia Novanto, Anas Urbaningrum, Gamawan Fauzi yang diduga ikut menikmati uang korupsi hingga ratusan miliaran rupiah membantah semua keterangan terdakwa seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Terkait dengan perputaran uang yang dikaitkan sebagai bagian dari proyek EKTP ini, Anda juga bagian darinya. Apa pendapat Anda mengenai itu? Tidak benar, Yang Mulia. Tidak benar? Tidak benar, Yang Mulia. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak pernah terima atau terkait dengan uang yang berasal dari proyek EKTP? Betul, Yang Mulia. Yakin ya? Yakin. Saya hanya mengingatkan bahwa Anda tadi sudah bersumpah. Kami ada sumber informasi yang mengatakan bahwa Anda mendapat. Apa tanggapan Anda mengenai itu? Itu bukan fakta, Yang Mulia. Itu keterangan fitnah, saya kira. Fitnah? Betul. Itu fiksi dan fitnah. Kelihatannya Anda begitu yakin tentang itu. Sangat yakin, Yang Mulia. Pada saat saya di BAP, saya ditanya kepada dia, apakah saudara pernah selama itu diberi atau ditawari uang? Pernah. Tulis siapa oleh Bu Mustafa ini, almarhumah. Itu saya jelaskan dengan baik. Anda terima? Tidak. Itu yang saya jelaskan di dalam pemeriksaan BAP. Saya ingin sekali masalah ini clear terus saja, Pak Irman. Ya, saya juga tolong dibantu orang yang menunggu saya itu, menunggu rumah saya itu. Kemudian siapa namanya, orangnya, nomor teleponnya, supaya clear gitu, supaya saya juga nggak enak terus saja, terutama berhadapan dengan ya masyarakat Indonesia. Jadi, artinya selama ini Anda tidak pernah mendengar kabar itu? Ya, saya terus terang saja tidak pernah menyuruh, tidak pernah meminta ke Pak Irman. Nah, karena itu saya ingin juga dibantu nanti oleh Pak Irman lah, supaya saya juga jadi clear gitu. Ya, saya ini punya keluarga. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, tolong doakan saya mati sekarang. Kalau pernah saya terima 1 sen pun dari situ, karena saya berarti mengkhianati bangsa. Tolong doakan saya. Berarti data ini Ya silakan lah yang mulia. Bagaimana? Kalau ada bisa. Tapi saya janji
Tolong doakan sampai seluruh rakyat Indonesia yang $4,5 juta itu baru pernah saya menerima 1 sen. Kutuk saya oleh Allah dan sebaliknya saya juga meminta supaya dia dijual. Pemirsa, tokoh-tokoh wakil rakyat di DPR sampai menteri sudah dimintai kesaksiannya dalam persidangan. Dalam sidang berikutnya, jaksa akan menghadirkan saksi-saksi yang mengatur proyek KTP elektronik hingga merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Ini kita akan masuk ke konsorsium ya. Kalau yang beberapa waktu kemarin sampai tadi kita soal penganggaran, ya, kita sudah selesai dengan penganggaran. Untuk bagian DPR-nya kita rasa cukup. Kita akan mulai dengan persekongkolan terkait dengan tim Fatmawati, persoalan pengadaan, kita akan ke sana untuk beberapa waktu ke depan. Jadi dana untuk Fatmawati tim Fatmawati sangat penting karena mereka lah orang-orang yang kemudian meng-create terkait dengan proyek ini, kemudian besarannya, sampai dengan kemudian tadi yang dijelaskan oleh Saksi Anang ya, bahwa ada produk-produk yang sebenarnya sudah dikondisikan sejak awal. Itu. Pemirsa, Komisi Yudisial akan menyelidiki polemik Mahkamah Agung terkait pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah. Informasi selengkapnya dan ulasannya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.